Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat belajar untuk kalian yang mau masuk ke kelas 11 PBO alias pemrograman berorientasi objek. Oke, konsep dasar pemrograman berorientasi objek. Pada kali ini saya akan jelaskan secara rangkumannya saja. Kalian bisa download nanti PDF-nya, nanti saya upload. Saya jelaskan satu persatu dari setiap konsep dasar pemrograman berorientasi objek. Dalam konsep pemrograman sendiri itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah konsep pemrograman. Yang pertama adalah terstruktur. Dan yang kedua adalah PBO alias yang berorientasi objek. Ini apa perbedaan dari dua konsep ini adalah, yang pertama mungkin kalian sering temukan yaitu terstruktur. Kalian sering gunakan ini di pembelajaran bahasa C atau bahasa dasar lainnya. Saya kasih contoh ketika kita membuat sebuah kelas. Ya, saya beri contoh yang paling sederhana, misalkan kelas mobil atau ini ya. Jadi dalam struktur kalian definisikan tiap objeknya di sini. Misalkan ada roda, ada bodi mobil, kemudian ada mesin dan lain sebagainya ya. Untuk terstruktur pemrograman ini berjalan dari atas ke bawah. Misalkan mobil ini mau berjalan, maka rodanya dulu berputar, mesinnya dulu menyala, kemudian roda berputar, bodi mobilnya ikut berjalan. Ini adalah pemrograman terstruktur. Bedanya apa dengan pemrograman berorientasi objek? Kita tunjukkan perbedaannya di sini. Untuk PBO ini kita akan buatnya satu persatu. Misalkan karena ini berorientasi objek, objeknya misalkan adalah sebuah mesin. Mesin nanti ada bisa menyala, kemudian mati, atau mungkin berjalan dan sebagainya. Objek lain adalah roda. Objek selanjutnya adalah bodi mobil, misalkan rem dan sebagainya. Untuk PBO ini tidak wajib untuk berurutkan. Misalkan saya taruh mesin di sini bisa. Ketika kita mau menjalankan sebuah mobil, kelas mobil, mesin dulu diaktifkan yang pertama, kemudian roda keempat-empatnya ya, 4 roda itu berjalan semuanya, kemudian ketika nanti direm nanti akan muncul rem seperti ini. Bedanya dengan kalau terstruktur itu urutan, ini 1, ini 2, ini 3, ini 4 gitu. Oke, jadi ada terstruktur dan pemrograman berorientasi objek. Kelebihan dari PBO ini salah satunya yang pertama, terstruktur itu harus urut 1, 2, 3, 4 misalkan seperti ini. Ketika kamu membuat kelas mobil, kamu harus urut dulu dari mesin menyala, kemudian rodanya berjalan, kemudian bodi mobilnya harus sesuai. Kalau kelas mobil ini kamu bisa lebih fleksibel, lebih enak dibuat. Misalkan kamu membuat sebuah program yang dibuat oleh beberapa orang ya,
ada yang buat roda dulu, ada yang buat mobil, bodi mobil dulu, ada rem. Jadi terpisah ini lebih mudah dibandingkan harus terstruktur seperti ini. Kamu harus urut. Misalkan yang kedua perawatan terhadap error. Kalau misalkan saya punya lampu di sini, ketika mesin dinyalakan lampunya harus menyala. Saya urutkan lagi 1 2 3 4 5. Semuanya ini harus urut. Misalkan lampu ini mengalami kerusakan ya, rusak, maka proses yang lain ikut rusak ya, alias tidak berjalan. Beda dengan untuk kelas mobil ini, misalkan kamu punya mesin dinyalakan, kemudian yang kedua kamu punya lampu, ini yang nomor 2. Meskipun ini lampunya mati, program yang lain tetap bisa dipanggil alias tetap bisa berjalan. Lampu ini mati, maka nanti bisa dipanggil yang lain langsung berjalan, atau yang lainnya ya, langsung mobil tetap bisa digunakan. Beda seperti ini, pemeliharaannya lebih susah karena harus urut dari 1 2 3 4 5 begitu. Untuk kelebihan ketiga yaitu proses pengembangan aplikasi yang lebih cepat. Kenapa? Karena ketika kita membuat kelas mobil, misalkan struktur ya ini ya, roda harus disebutkan sebanyak 4 kali. Karena roda dalam mobil kan isinya 4, maka kita harus putar itu sebanyak 4 kali. Untuk pemrograman berorientasi, beberapa objek ini bisa dipanggil lebih dari sekali. Misalkan ketika mesin menyala kemudian dijalankan, maka kita bisa panggil objek roda. Roda di sini bisa dipanggil selama 4 kali. Keempat roda berputar seperti ini ya. Jadi roda dipanggil di sini sebanyak 4 kali. Jadi tidak perlu menulisnya berulang-ulang seperti ini. Ini terstruktur, ini pemrograman berorientasi objek. Karena proses pengembangan aplikasi yang lebih cepat, otomatis hemat biaya pengembangan. Karena semakin lama sebuah program dibuat, maka semakin besar juga biayanya. Seperti ini yang saya tunjukkan tadi. Kita harus ini misalkan contohnya sederhana saja ya untuk mobil. Nanti kalian menemukan contoh yang lebih rumit pada pemrograman. Jadi ketika di PPO kita cukup membuatnya 1 kali aja, otomatis waktu yang dibutuhkan lebih singkat, lebih cepat. Oke, yang terakhir kelebihan dari PPO ini adalah pemrograman berorientasi objek ini dapat menghasilkan software yang lebih berkualitas dibandingkan pemrograman berstruktur. Kenapa? Karena ketika kita membuat sebuah aplikasi dengan waktu yang singkat, kita punya waktu untuk mengembangkan aplikasi tersebut, kita punya waktu untuk mengurangi bug atau error ya, itu sama saja, mengurangi error yang ada di dalam aplikasi, sehingga otomatis software akan berkualitas daripada pemrograman berstruktur. Jadi tadi perbedaan antara pemrograman terstruktur dan pemrograman berorientasi objek. Untuk lebih lanjut kalian bisa lihat PDF-nya. Di situ akan saya tulis catatan-catatan yang akan menjelaskan lebih lanjut tentang kelebihan dari PPO. Oke, saya hapus ini. Selanjutnya kita akan pelajari tentang konsep PPO itu sendiri. Konsep PPO ini ada 5. Yang pertama kelas, objek, metode, abstraksi, enkapsulasi. Saya jelaskan secara singkat dulu. Misalkan tadi kelas, kita buat kelas mobil. Untuk objek terdiri di dalam mobil terdapat berbagai objek, misalkan mesin, misalkan rem, bodi mobil, kemudian lampu mobil, dan sebagainya.
Untuk metode ini adalah hal-hal yang bisa dilakukan oleh sebuah objek, misalkan sebuah mesin bisa menyala, mati. Kemudian untuk roda bisa berputar, lampu bisa menyala, dan sebagainya. Untuk abstraksi ini adalah kemampuan dari sebuah program untuk melewati proses. Misalkan ketika kita masukkan kunci, kemudian mesin menyala, kemudian kita tekan gasnya, maka rodanya berputar. Jadi kemampuan dari sebuah objek ini untuk melewati informasi dari mesin ini nanti disalurkan lewat rodanya yang berputar seperti itu. Kemudian nanti enkapsulasi, batasan sebuah objek untuk melakukan tugasnya masing-masing. Misalkan saya contohkan pedal gas ya, pedal gas untuk mengatur kecepatan, bisa untuk menambah atau mengurangi kecepatan. Berbeda dengan rem ya, rem kerjanya untuk mengurangi kecepatan. Nah, disinilah fungsi enkapsulasi ini digunakan, enkapsulasi pada kecepatan. Jadi rem tidak bisa mengakses kecepatan, maksud saya rem tidak bisa menambah kecepatan yang ada dalam mobil itu. Dalam contoh kasusnya yaitu ketika kamu login di IG atau Facebook atau media sosial lainnya, otomatis kamu bisa mengatur profilmu tapi tidak bisa mengatur profil orang lain. Nah, itu yang digunakan enkapsulasi. Nah, itu adalah contoh konsep pemrograman berorientasi objek alias OOP ya. Kalau bahasa Indonesia ya PPO, tapi kalau dalam bahasa Inggris kita sebutnya Object Oriented Programming. OOP. Jadi kalau saya sebutkan OOP itu sama dengan PPO ya, cuma perbedaan bahasa saja. Kemudian apa saja bahasa pemrograman yang didukung? Sebenarnya banyak sekali bahasa pemrograman yang sudah didukung oleh OOP. Salah satunya adalah bahasa C++. Ini adalah pengembangan bahasa C. Saya masih menggunakan pemrograman terstruktur ya. Kemudian ada bahasa PHP untuk web, ini sudah menggunakan PPO. Kemudian ada Java yang nanti kita akan gunakan, bisa juga digunakan untuk Android. Kemudian ada Kotlin ini juga salah satu yang bisa digunakan untuk bahasa Android ya, seperti Java, saingannya Java lah intinya. Dan bahasa lain-lainnya masih banyak lagi sebenarnya. Saya contohkan saja yang umum digunakan saat ini ya. Nanti kita akan belajar tentang Java. Saya pilih salah satu ini. Java menggunakan Object Oriented Programming. Untuk aplikasi yang perlu kalian install adalah cuma satu ya untuk kelas 11 ini, yaitu adalah NetBeans. Jangan lupa jadikannya sekalian. Nanti untuk kelas 12 nanti ada tambahan SAMPP. Ini untuk localhost alias hostingan lokal alias database. Jadi nanti kalian akan otak-atik di kelas 11 kelas 12 maaf. Jadi JDK itu apa? JDK yang pertama adalah JDK Java Development Kit. Jadi alat-alat yang dibutuhkan untuk membuat Java. Tanpa NetBeans pun kalian bisa membuat sebuah aplikasi, misalkan dengan Notepad atau membuat dengan CMD, kalian bisa gunakan itu. Tapi kenapa dengan NetBeans? NetBeans ini adalah IDE alias Integrated Development Environment.
Singkatnya, jika kalian ingin membuat Java lebih mudah, kalian itu menggunakan NetBeans. Jadi Java ini menyediakan alat-alat yang dibutuhkan, NetBeans menyediakan ruangan yang cocok untuk membuat Java. Jadi lebih mudah, lebih simple. Saya akan tunjukkan bagaimana cara mendownload JDK dan NetBeans itu. Kalian tinggal googling aja NetBeans JDK. Di situ akan muncul ya dari oracle.com. Ini JDK versinya 8.8.111 dengan NetBeans versi yang terbaru 8.2. Di sini kalian klik saja. Ini kita accept lisensinya. Kalian pilih yang sesuai dengan laptop atau komputer kalian. Saya akan pakai yang 64 bit ya. Ini. Di sini ada Windows 32 bit. Ini 32 bit ya. X86 itu 32 bit. Ini 64 bit. Untuk laptop terbaru biasanya pakainya 64 bit. 32 itu untuk laptop lama. Kemudian ada Linux yang 32 bit dan 64 bit. Di situ juga ada macOS yang 64 bit. Jadi langsung saja kita download ini Windows yang 64 bit. Saya klik download di sini. Kita download. Waktu downloadnya tergantung pada kecepatan koneksi kalian. Di sini dituliskan ukuran filenya adalah 300 MB, normalnya ya sekitar 5 menit atau 10 menit karena di sini kecepatannya lumayan. Jadi kita tunggu sampai selesai ya, cuma 1,5 menit. Jadi untuk pembelajaran kali ini, meskipun masih teori, saya harap kalian sudah menginstal NetBeans 8.2 ini ke dalam laptop atau komputer kalian ya. Nanti ketika saya memberikan tugas, jadi kalian bisa langsung mengerjakan tanpa menunda-nunda ya. Untuk misalkan untuk kalian yang mengalami masalah dengan koneksi, untuk downloadnya lama dan sebagainya, kalian bisa langsung ke sekolahan minta aplikasi ke guru kalian masing-masing gitu ya di sini, atau langsung download saja di lab komputer. Itu kecepatannya lumayan. Saya download ini di lab komputer ya, 3,1 MB. Karena di sini masih sepi ya, maka kecepatannya lumayan seperti ini. Kayak 20 menit lagi, 20 detik. Proses instalasinya sangat mudah. Nanti saya akan buat prosesnya di video selanjutnya. Oke, sekian dari saya materi kali ini. Kita sudah belajar tentang konsep pemrograman, ada terstruktur dan PPO. Kemudian konsepnya PPO ada 5: class, object, method, abstraksi, dan enkapsulasi. Untuk lebih jelasnya nanti akan dibahas di PDF yang saya bagikan ya. Saya akan buat rangkumannya nanti. Kemudian bahasa pemrograman yang didukung ada ini, ada 5. Maaf, ada 4. Kemudian yang lain-lain. Kemudian saya lengkapi saja ini, ya 5 pas. Oke, untuk aplikasinya kita akan gunakan NetBeans JDK yang ini saja, yang kalian perlu install. Kemudian ini penjelasan JDK dan NetBeans IDE nanti saya akan tulis di Telegram. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.